Halo semuanya, oke jadi hari ini gue mau bahas ya salah satu topik yang menurut gue ini menarik banget untuk dibahas. Oke langsung aja di sini gue mau bahas tentang judol atau judi online. Oke di sini gue mau bagi jadi beberapa segmen ya, jadi 5 segmen. Oke langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Oke mungkin kalau misalnya gue bilang situs gacor, kalian pasti udah paham lah ya. Ini tuh situs apa gitu. Karena memang judi online ini udah sangat merajalela ya di Indonesia ini. Di setiap daerah, di setiap penjuru sudah ada judi online ini. Nah, judi online ini atau judol ini sebenarnya simple ya. Kita pasang, lu taruh duit, lu mainin di situ, dan kita berharap uang itu akan bertambah atau menang. Tapi ternyata permainannya nggak sesimpel itu. Permainan judi online itu nggak sesimpel itu, nggak yang lu masang, lu main, lu menang gitu, enggak. Masalahnya judi online ini tuh adalah sistem yang udah memang disetting sama si bandar. Dengan jumlah kalah itu sudah pasti lebih besar dari jumlah menang. Dan yang bikin gue bingung itu sebenarnya dulu tuh gue bingung sebenarnya kenapa udah tahu pasti kalah tapi tetap aja main lagi, masang lagi, terus pinjam sana sini lagi, bahkan sampai ada yang rela ngejual aset, ngejual hartanya yang benar-benar itu tuh sebenarnya berharga buat mereka, benar-benar nggak masuk akal, tapi tetap aja banyak orang yang suka main itu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat nih di artikel itu menunjukkan bahwa pengguna judi online yang aktif pada kuartal pertama tahun 2025 itu mencapai 1 juta pemain aktif. Nah, berdasarkan survei di waktu yang sama kita bisa lihat pengguna dari judi online ini itu ada di usia 21 sampai 30 tahun itu sebanyak 37%, dan untuk usia 31 sampai 50 tahun itu berjumlah 55%. Sisanya itu ada di umur 10 sampai 20 ya. Itu sekitar 1% sampai 2% lah. Nah, anak kecil aja yang harusnya masih fokus berpendidikan atau bahkan mungkin masih waktunya main-main, kok bisa-bisanya dia tahu tentang judi online ini. Dan yang lebih gilanya lagi, lebih parahnya lagi, kalian tahu berapa total uang yang didepositkan oleh pemain ke bandar? Itu bukan puluhan juta, itu bukan ratusan juta, itu bukan puluhan miliar, ratusan miliar, tapi 6 triliun pada kuartal tahun pertama 2025. Angka yang benar-benar fantastis ya. Itu berarti kalau misalkan kita hitung sekitar 6 juta rupiah loh per pemain, karena kan 6 triliun dibagi 1 juta pemain. Nah, pas banget kemarin itu juga sempat ada berita ya yang bilang kalau eh, ada ratusan ribu rekening ya penerima bansos itu mereka masih aktif bermain judi online. Jadi ini sebenarnya bansos atau banslot. Dan karena kejadian ini juga makanya pemerintah itu sampai buat pernyataan kalau misalnya mereka nggak akan ngasih bansos ini ke para pelaku judi online. Walaupun sebenarnya mereka ini berhak dapat bansos. Nah, tapi di sini gue masih agak aneh ya, karena secara logika gue nih, kalau misalnya memang begitu masalahnya, kenapa nggak judi online-nya aja yang dihapus? Kenapa harus bansosnya yang nggak dikasih ke orang itu? Gue paham, ngapus judi online itu susah banget, gue paham. Tapi kan bukan berarti nggak mungkin gitu. Jadi kesimpulannya di sini, kalau berdasarkan kesimpulan gue pribadi sih, ya kalian sudah paham lah. Nggak, gue juga nggak harus jelasin lagi. Oke, lanjut kita masuk ke bagian kedua. Itu tentang kenapa banyak orang yang kecanduan ya sama si judi online atau judol ini. Nah, dari beberapa alasan di internet yang udah gue cari, gue dapet 5 poin nih yang menurut gue ini yang paling relate ya sama dengan alasan mereka itu akhirnya terjerumus ke judi online ini. Pertama, karena mudahnya akses.
dan anonimitas. Ya, mudahnya akses, kalian paham lah. Mudahnya akses itu ya kita asal punya HP sama internet aja itu udah bisa main. Terus anonimitas itu ya kita ini nggak kelihatan di publik gitu. Kita bisa main di dalam ruangan, kita bisa main sendirian. Itu arti dari anonimitas itu menjadi salah satu alasan banyaknya orang yang akhirnya main judi online ini. Terus juga ada keinginan kaya secara cepat. Kaya secara cepat. Yang mana itu nggak mungkin ada. Lalu yang ketiga, merasa dia seperti mendekati kemenangan. Ya, ini itu udah masuk ke dalam psikologi ya. Udah masuk ke otak. Karena dia ngerasa udah mau menang nih, padahal sebenarnya itu permainan si bandar aja. Dibikin dia ngerasa aja, padahal mau menangnya masih entah jauh di mana. Terus juga merasa seperti mendekati kemenangan ini berdampingan langsung sama alasan yang keempat, yaitu keinginan mengejar kerugian. Ini dia berdua ini berdekatan ya, poinnya tuh berdekatan. Lalu yang kelima ada sang konspirasi atau kalau gua artiin itu artinya udah terlanjur kecebur, ya udah lanjutin aja. Itu bisa jadi salah satu alasan kuat kenapa orang susah lepas dari judi online. Nah, dan kalau gue lihat nih, kelima-limanya ini dari alasan yang gue ambil ini, itu semuanya ada hubungannya sama psikologi manusia, psikologi kita. Ya, karena memang tujuan dari bandar ini bukan tentang lu main atau apa, tapi tentang gimana cara mainin psikolog si pemain itu. Jadi supaya si pemain itu terus aja masukin terus tanpa ada rasa sadar lagi. Karena kalau psikolognya udah kena, itu akan jadi hal yang mudah bagi bandar untuk buat skenario alurnya atau untuk kendaliin si pemain itu. Oke, lanjut kita masuk ke yang ketiga, dampak dari judi online. Yang namanya tindakan itu udah pasti punya dampak, mau itu dampak baik atau buruk. Cuman di judi online ini gak ada yang namanya dampak baik, semuanya buruk. Dampaknya banyak. Gue udah ringkas. Contohnya dampak dari judi online ini adalah lu pikir lu bisa menang cepat, ternyata lu malah jadi pinjam sana sini, lu malah jadi utang sana sini, lu malah jadi bikin masalah sana sini. Lalu banyak kasus rumah tangga juga yang hancur karena judi online ini. Nah, yang ketiga ini yang paling bahaya menurut gua, karena otak lu terbiasa ngejar sensasi menang ya, ngejar sensasi menang, bukan menang ya. Jadi begitu kalah bukannya berhenti, tapi malah makin nekat, malah main terus. Bisa jadi karena si pemain ini mau ngajar kekalahan dia, atau yang lebih bahayanya lagi, si pemain ini udah kena ya pola pikirnya. Jadi dia ini udah gak ngajar menang lagi, dia cuma pengen muasin rasa senangnya itu di permainan judinya itu. Nah, kalau udah sampai kayak begitu, itu biasanya udah susah banget gitu. Mungkin harus masuk ke rehabilitasi. Lalu yang keempat, kenapa sih judi online gak dihapusin aja gitu dari Indonesia? Kita semua pasti mikir kenapa gitu kan gak dihapus aja si judi online ini dari negara kita. Jawabannya ya jujur memang susah banget. Karena pertama servernya yang ganti, terus ngegandain diri, terus yang kedua servernya ada di luar negeri. Mungkin kalau misalkan kalian sering baca ya tentang judi online ini, yang paling banyak itu ada di Kamboja sama di Filipina. Lalu promosinya itu udah kemana-mana. Lu mau buka aplikasi apa, lu mau buka situs apa, itu hampir pasti ada situs judi online-nya, ada promosi judi online-nya. Dan yang terakhir menurut gue ya, ada oknum yang memang terlibat di belakang layar yang
dapat untung juga dari situ, yang akibatnya judi online ini jadi susah banget dihapus. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti apa yang bisa kita perbuat ya? Apa yang bisa kita lakonin? Jujur kalau misalnya ditanya gimana cara musnahin judi online ini dari Indonesia atau bahkan dari muka bumi, itu udah hampir mustahil kayaknya. Cuman ada hal-hal kecil yang bisa kita lakonin untuk ngebantu mengurangi beredarnya judi online ini. Kalian bisa kalian bisa edukasi teman-teman kalian, keluarga kalian yang kalian lihat nih dia mau nyoba. Bahkan kalau perlu yang belum mulai pun kalian coba edukasiin. Terus cukup cari tahu, tapi jangan coba report akun-akun yang promosiin judi online, apapun itu. Dan yang paling penting, sadar bahwa nggak ada yang namanya kaya secara instan atau cepat ya. Itu nggak mungkin ada. Semuanya butuh proses, semuanya ada tahap-tahapannya. Dan nggak ada yang namanya kaya secara instan, itu nggak pernah ada. Oke, mungkin segitu dulu aja video dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu katakan tidak buat judi. Thank you.